Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita kembali berjumpa lagi untuk membahas materi tentang desain poster. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami prinsip desain poster dan dapat mengaplikasikan dalam karya desain poster tentunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep daripada desain poster itu sendiri. Poster suatu media publikasi yang di dalamnya terdapat teks dan gambar untuk memberikan informasi atau pesan, ajakan secara persuasif kepada khalayak. Sedangkan fungsi poster untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai suatu informasi yang disampaikan melalui gambar dan kalimat yang singkat. Kenapa melalui gambar? Karena gambar dapat menarik perhatian publik untuk melihat poster tersebut. Sedangkan kalimat yang singkat tentunya agar isi pesan daripada poster tersebut dapat efektif dipahami oleh yang melihat poster tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan dari poster itu sendiri. Yang pertama, mengumumkan atau memperkenalkan suatu acara. Yang kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Yang ketiga, menjual suatu produk. Yang keempat, membentuk sikap atau pandangan. Yang kelima, sebagai pendorong atau motivasi dalam kegiatan belajar. Yang keenam, sebagai peringatan sehingga bisa diharapkan untuk merubah perilaku dalam praktek sehari-hari. Yang ketujuh, memberikan kemungkinan untuk belajar kreatif dan partisipasif. Itu adalah merupakan kegunaan dari poster. Tentunya masih banyak kegunaan yang lain. Berikut ini terdapat sejumlah macam poster berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, poster propaganda. Poster yang bertujuan untuk memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat umum dan dapat juga digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Contoh poster propaganda, misalnya poster tentang semangat perjuangan dengan tulisan "Darahku merah, tak sudi dijajah". Kemudian yang kedua, poster kampanye. Poster yang biasanya sering muncul saat masa-masa pilkada atau pemilu. Poster tersebut bertujuan untuk meraih simpati masyarakat sebanyak mungkin agar masyarakat memilihnya saat pemilu tiba. Contoh poster kampanye, misalnya poster bergambar calon pejabat politik dengan tulisan berisi janji-janji kepada masyarakat. Yang ketiga, poster afirmasi. Poster yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pembaca dengan melihat yang dapat mempengaruhi. Contohnya poster afirmasi. A. Poster motivasi agar tidak menjadi pemalas dengan tulisan "Seburuk-buruknya manusia adalah yang menyia-nyiakan waktu dengan menjadi pemalas". B. Poster motivasi agar seseorang merasa kuat saat mengalami kegagalan dengan tulisan "Kegagalan adalah hal biasa, yang luar biasa adalah jalani sebaik yang kita bisa". Yang keempat, poster dicari. Poster yang bertujuan untuk mencari orang maupun benda-benda yang diperlukan, misalnya poster perusahaan yang mencari pekerja, poster mengenai orang hilang, dan lain-lain. 5. Poster film. Poster yang bertujuan untuk mempromosikan film-film terbaru yang akan atau sedang ditayangkan. Hal tersebut agar masyarakat tertarik untuk menontonnya.
6. Poster komik. Poster yang bertujuan untuk mempopulerkan komik-komik kepada masyarakat umum atau banyak orang. 7. Poster Cisecak. Poster yang bertujuan untuk mencari perhatian masyarakat umum atau orang banyak. Poster ini biasanya berisi gambar-gambar orang terkenal, seperti selebritas, penyanyi, dan lain-lain yang dapat menarik perhatian khalayak umum. 8. Poster riset. Poster yang bertujuan untuk menginformasikan kegiatan penelitian riset kepada orang banyak. Poster ini sering ditemui di sekolah atau kampus. 9. Poster komersial. Poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan. Poster jenis ini sering disebut sebagai poster niaga. 10. Poster kelas. Poster yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan motivasi kepada siswa. Poster jenis ini biasanya terlihat di dalam kelas-kelas yang ada di sekolah. 11. Poster penerangan. Poster penerangan bertujuan mempengaruhi pembaca untuk melakukan hal-hal yang dihimbau atau untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Contoh poster penerangan, misalnya poster untuk menjauhi narkoba dan obat-obatan terlarang. Berikut adalah contoh poster. Yang pertama, poster niaga. Bisa berupa poster tentang makanan. Berikutnya adalah poster pendidikan. Kemudian ada poster olahraga, poster kesehatan, poster film, poster musik, poster pameran seni rupa atau poster kegiatan. Ini poster musik. Adapun ciri-ciri poster, yang pertama berupa suatu gambar atau lukisan yang mempunyai daya visual yang besar dan maksimal atau menarik. Dapat menyampaikan suatu pesan atau ide, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas berupa ajakan atau slogan. Memberikan kesan yang kuat dan menarik perhatian. Menangkap penglihatan seksama terhadap orang lewat, dapat dibaca dalam waktu singkat. Selanjutnya unsur-unsur poster. Berikut merupakan pembahasan unsur-unsur poster secara umum, meliputi unsur bahasa, sasaran, warna, dan sebagainya. Yang pertama, bahasa yang digunakan jelas. Unsur poster yang pertama adalah menggunakan bahasa yang jelas. Hal ini penting agar informasi yang ada di dalam poster bisa tersampaikan pada khalayak ramai. Jika bahasa yang digunakan berbelit-belit dan tidak jelas, maka informasi mungkin tidak akan tersampaikan. Yang kedua, memiliki sasaran. Sebuah poster harus memiliki target dan sasaran yang jelas. Sasaran digunakan untuk mengidentifikasi target audiens yang ingin dituju, misalnya untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, warga perkotaan, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan jenis huruf yang mudah dibaca. Poster juga harus menentukan jenis huruf yang digunakan. Jenis huruf yang digunakan harus terlihat menarik, namun tetap jelas sehingga mudah dibaca. Ukurannya pun harus sesuai dan harus dipastikan tetap bisa dibaca. 4. Memilih warna yang menarik. Sebagai media visual, poster memang harus bisa menarik. Salah satunya adalah dengan memilih warna yang tepat. Menggunakan warna mencolok jadi salah satu opsi, meski harus diperhatikan juga dari sisi estetikanya. 5. Mengkombinasi dengan gambar pendukung.
jika diperlukan, kita juga bisa mengkombinasikan gambar pendukung untuk dimasukkan dalam desain poster. Adanya gambar pendukung akan lebih memudahkan khalayak memahami isi poster. Selain itu, adanya gambar akan menambah daya tarik poster. 6. Perlu logo dan nama perusahaan. Di dalam poster biasanya juga dicantumkan logo atau nama perusahaan atau instansi pembuat poster, baik instansi komersial atau non-komersial. Hal ini cukup penting agar poster menjadi jelas dan khalayak bisa mengetahui siapa yang menghasilkan produk barang maupun jasa tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pembaca. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menggambar poster. Yang pertama tentunya kita harus menentukan tema daripada desain poster itu sendiri. Kemudian menerjemahkan tema menjadi gambar dan slogan. Selanjutnya menyusun layout atau tata letak atau komposisi daripada poster tersebut, bagaimana kita menempatkan antara huruf, kemudian gambar atau ilustrasi di dalam desain poster tersebut sehingga kita akan bisa memahami poster itu dengan baik. Juga menempatkan sketsa poster dengan menempatkan gambar yang dominan dan slogan dengan model huruf yang cocok dan mudah dibaca. Terakhir tentunya adalah penyelesaian akhir atau finishing dengan warna yang kontras. Jadi antara warna pada tulisan, kemudian ilustrasi dan background harus kontras ya, supaya kita dapat mudah untuk memahami daripada apa yang disampaikan di dalam poster tersebut dengan baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk atau dalam pembahasan tentang materi desain poster pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.